Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana beliau telah memberikan nikmat yang tak berhingga kepada kita, terutama nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama hingga kita selaku umatnya yang insyaallah setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur masjid Zahratul Ulam yang dimuliakan Allah. Insyaallah di hari Ramadan yang ke-6 ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Baba pemilihan LCMA. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau akan membawakan materi tentang obat dari sifat ujub. Semoga kita bisa sama-sama belajar mendengarkan tausiah dari Ustadz Baba selama kurang lebih 20 menit materi dan dilanjutkan hingga pukul 13 dengan tanya jawab. Untuk mengatletkan waktu dipersilakan Ustaz untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta mansur wa qamatu ya'tini mahabbatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, Masjid Zahratul Ulum yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kadangkala yang hadir di majelis itu hanya fisiknya saja, tetapi akal, pikiran, ruh dan qalbunya kita lari kemana-mana. Oleh karena itu kita samakan frekuensinya, kita hadirkan di majelis ilmu ini, karena salah satu tempat diijabah doa adalah ketika kita berada di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan di tempat ini, mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita. Baik, sebelum kita awali, mari kita berdoa sama-sama untuk menghadirkan hati kita, kalbu kita, akal kita, ruh kita, dan insya Allah fisik kita. Baik, saya dulu baru diikuti oleh para jemaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana Allahumma tafsirna bifutuhil arifin bifutuhil harifin. Qala rabbi syrah lana Qala rabbi shrah lana sudurana sururana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan wahlul min alsinatana sinatana yaftahu aqwalana. Allahumma Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ma yamshuna wa zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin aminin. Amin ya Allah. Baik, para jemaah sekalian yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kali ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana mengobati penyakit hati yang disebut dengan ujub.
Sebelum kita masuk pada materinya, Ramadan merupakan bulan yang sangat dirindukan oleh setiap orang. Manakala ketika Ramadan ini dirindukan, maka Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, apakah kalian mau meninggalkan Ramadan? Jawaban para sahabat kalau bisa memilih, ingin setiap yang namanya bulan itu semuanya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Sebab karena bulan Ramadan ini adalah manakala pahala sunnah berubah menjadi wajib, kemudian pahala wajib dilipat gandakan, bisa mencapai 7, 10, bahkan berkali-kali lipat. Hitungan orang yang membaca Al-Quran, maka dihitungnya adalah bukan per ayat tetapi per huruf yang dibaca, dan dihitungnya dikali lipatkan, per hurufnya dikali lipatkan 7 sampai 10 kali lipat. Maka wajar Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan. Akan berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan, di sini bukan hanya sholat qiyamul lailnya saja, di sini bukan hanya tarawihnya saja, di sini dihidupkan sedekahnya, di sini dihidupkan amal solihnya, di sini dihidupkan baca Qur'annya, di sini dihidupkan ucapan-ucapan thayyibahnya, di sini dihidupkan zikir-zikirnya. Sehingga kalau Ramadan diisi dengan kalimatnya hanya tidur saja, banyak orang yang beralasan, Pak Ustaz, tidur pun ibadah. Betul, kalau misalkan ibadahnya ketika setelah tidur bangun kemudian ibadah. Tetapi kalau selama bulan Ramadan diisi dengan tidur, itu yang tidak dikatakan sebagai ibadah, itu sudah menjadi aktivitas. Maka kalimatnya yang terjadi pada saat ini, gunakan Ramadan dengan sebaiknya. Dan akan berhubungan di sini karena kajian yang mungkin saya kebanyakan di luar kajiannya berhubungan dengan kajian Tazkiyatun Nafs, bagaimana mensucikan hati. Bukan berarti yang berbicara di depan ini adalah orang yang paling suci hatinya, tidak. Tetapi kita sama-sama membersihkan hati, tetapi kita sama-sama membersihkan pikiran, tetapi kita sama-sama membersihkan segala yang namanya penyakit-penyakit yang ada di dalam kolom ini. Ada ucapan Imam Al-Ghazali yang mengatakan, la tafrah, jangan pernah merasa bahagia ketika seseorang ditinggalkan dengan bulan Ramadan, illa, melainkan harus bertambahnya dua perkara ini, kata Imam Al-Ghazali. Ada dua perkara yang menjadikan kita bahagia kalau kita ketinggalan Ramadan, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang pertama? Biziyadatin ilmin, bertambahnya ilmu seseorang. Maka kalau di bulan Ramadan kita tidak bertambah ilmu, baik ilmu apapun itu yang bermanfaat, maka kalimatnya jangan pernah merasa bahagia. Yang kedua, biziyadatin ilmi, bertambahnya, mohon maaf, biziyadatin amalin, bertambahnya amal. Ada ilmu, ada amal. Maka kalau misalkan Ramadan seperti saat ini, seperti bulan-bulan 11 bulan sebelumnya, apa yang dikatakan bertambah, maka la tafrah, kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah merasa bahagia. Kalau tahun dulu kita pernah hafal Al-Quran, tahun sekarang berbeda. Yang jadi pertanyaan, apakah tahun sekarang kita sudah bisa mentafsirkan yang namanya surat Al-Fatihah dengan terjemahannya dan serta diamalkan? Itu sudah mulai bertarget. Kalau bulan dulu, tahun dulu hanya sebatas hatam saja, maka apa perbedaannya kita dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang jadi pertanyaan, usia kita sudah mencapai 40, usia kita sudah mencapai 50, usia kita sudah mencapai 60, bahkan dikatakan oleh Rasul, umatku usianya tidak melebihi 60 sampai 70 tahun. Berarti kalimatnya,
Kenapa filosofisnya Ramadan ini saumnya belasan jam, tetapi ketika buka nikmatnya hanya sebentar. Itulah filosofisnya kehidupan akhirat, nikmatnya begitu hebat. Kehidupan akhirat nikmatnya begitu lama. Sedangkan kehidupan dunia seperti bukanya saum, maka kalimatnya adalah hanya sementara. Kalau kita dikalkulasikan, kita ambil saja usia umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun, kita ambil tengah-tengahnya 65 tahun. Kalau yang disebutkan di dalam hadis bahwasannya kehidupan akhirat satu hari itu sama seperti 1000 tahun, berarti kalau kita hidup 65 tahun, berarti kita hanya hidup 15 menit di akhirat. Maka kita apakah ingin mengorbankan kehidupan yang kekal abadi di akhirat? Maka kata Imam Al-Ghazali dikatakan la tafrah, jangan pernah merasa bahagia kalau nanti Ramadan berakhir tidak bertambah ilmu dan amal. Dan ini berhubungan Pak, Bu, para jemaah sekalian, dengan ucapannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, masterpiece-nya kitab Al-Hikam, yang dikaji oleh ulama-ulama ahli zikir, yang dikaji kitabnya oleh orang-orang yang namanya bermanajemen qalbu dan yang lainnya. Maka referensi kitab ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji kesucian hati. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan, kalau seorang hamba ingin tahu posisinya, bagaimana posisi dia dengan Allah di hadapan Allah seperti apa, maka cari sebenarnya kesibukan dia disibukkan dengan apa. Sekali lagi saya katakan, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasannya kalau seseorang ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, maka carilah kesibukan yang mana kesibukan itu yang setiap hari kita lakukan itu disibukkan dengan apa. Kalau seseorang dengan bisnisnya disibukkan dengan marketing yang tipu menipu, berarti itulah posisi kita di hadapan Allah. Kalau seseorang disibukkan dengan kehidupan yang menjadi mata pencariannya hanya berzina, berarti itulah yang namanya kalimatnya posisi kita di hadapan Allah. Kalau seseorang setiap harinya selalu disibukkan dengan maksiat, begitulah kalimatnya kita berada di posisi di hadapan Allah. Kalau kita selama kita sholat dipanggil oleh Allah, hayya 'alas sholat, tetapi kita tidak terpanggil sholat di rumah terus sebagai laki-laki, berarti itulah posisi kita di hadapan Allah. Makanya ada fenomena Bapak Ibu sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dikatakan berhijab? Ketika umrah dan haji semuanya berhijab untuk perempuan. Seolah-olah Allah itu berada hanya di Masjidil Haram saja. Seolah-olah Allah itu hanya berada di Makkah dan di Madinah saja. Tetapi pulang ke Indonesia, pulang yang namanya ke tanah air, dilepas kembali hijab. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah yang ada di Masjidil Haram sama Allah yang ada di negara kita di Indonesia sama? Sama. Lantas apa yang menjadi perbedaan? Bukankah kita niat untuk umrah itu menjadi lebih baik, tetapi kembali lagi ke sini? Kenapa kembali lagi kepada tempat yang semula? Maka kalimatnya adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihatnya kepada kita. Kalau kita ingin tahu posisi kita seperti apa di hadapan Allah, maka kalimatnya kita setiap hari disebutkan dengan apa? Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa kita malas untuk baca Al-Quran? Kenapa kita malas untuk berzikir? Kenapa kita malas untuk ke masjid? Bukan berarti kita yang malas untuk baca Al-Quran. Bukan berarti masjid yang mana kita namanya kita malas datang ke masjid. Tetapi dibalik pertanyaannya, gimana kalau yang namanya masjid rumah Allah sudah malas menerima kita? Bagaimana nanti Quran yang kita baca sudah malas menerima kita, sehingga kita dimalaskan dengan kehidupan-kehidupan yang menyibukkan kita dari masalah duniawi ini. Maka di bulan Ramadan ini saya ingin mengulas sedikit tentang masalah ujub. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, ujub itu merupakan penyakit hati. Yang kita tahu penyakit hati ini dimiliki oleh setiap manusia kecuali baginda kita Nabi Muhammad SAW.
Apa penyakit hati? Disebutkan al-kibru, sombong. Apalagi penyakit hati? Suudzon, buruk sangka. Apalagi penyakit hati? Ar-riya, riya, ingin merasa dipuji oleh manusia. Apalagi penyakit hati? Yang menjadi pembahasan pada saat ini adalah ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga dengan apa yang ia lakukan. Ilmu yang ia dapatkan, statusnya sudah profesor, sudah doktor, sudah S3, sudah S2, S1, bahkan ahli, dikatakan ini pencapaianku, karena kalau bukan hasil usahaku maka aku tidak akan menjadi orang seperti ini. Hati-hati. Nabi Sulaiman pun pernah ditegur oleh Allah karena tidak mengucapkan insya Allah saja, sehingga Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi, ini segala sesuatu yang terjadi kepadaku itu atas karunia Allah, itu atas kehendak Allah. Maka hati-hati Pak, sifat ujub ini yang sedikitnya yang saya berikan contoh hampir semua mengalami. Contohnya yang mungkin kita alami dan terdekat. Pernah kan kita nolong orang lain, baik dengan uang, baik dengan tenaga, baik dengan nasihat, baik yang namanya kita pernah disinggahi oleh teman kita atau oleh keponakan kita, oleh orang-orang yang dulunya susah akhirnya numpang di kita. Setelah beberapa tahun kita memberikan modal, kita memberikan link, kita memberikan yang namanya project, kita memberikan kebaikan kepada dirinya. Setelah beberapa tahun dia jadi orang sukses. Kemudian setelah jadi orang sukses, nelpon ke kita pun tidak, ngasih kabar enggak, tiba-tiba sukses. Barulah kita beranggapan dalam hati, dulu lagi susah minta tolongnya ke saya, tapi sekarang sudah sukses boro-boro mengucapkan terima kasih, ingat juga enggak. Hati-hati, itu sifat ujub. Kenapa? Merasa kita yang paling berjasa, merasa kita yang ngasih proyek, merasa kita yang ngasih link, merasa kita yang memodali. Dan bahkan hati-hati sebagai orang tua, hati-hati. Ini kalimat ujub yang mungkin terucap dari kalimat orang tua. Kalau suatu saat anak kita sukses, kemudian mohon maaf ada istilah, kamu dulu disukseskan ini dibiayai oleh hasil bapak lo sama mama lo. Hati-hati. Kalimat itu yang akan menjadikan hati semakin ujub. Hilangkan kalimat itu. Karena mendidik anak adalah dakwah. Mendidik anak adalah kewajiban. Sehingga setiap anak sukses Allah mentransfer pahala kepada kita. Jangan sampai dengan istilah saking keselnya ada istilah kamu nggak tahu terima kasih. Hati-hati Pak. Sifat ujub, karena kenapa? Merasa telah menafkahi, merasa bahwasannya kalau nggak dinafkahi anak kita nggak sukses. Hati-hati. Sama seperti Nabi Sulaiman, jawabannya harusnya apa? Ada min fadli rabbi. Diucapkan bareng-bareng. Hada min fadli rabbi. Sehingga bagaimana ucapan para ulama untuk menghilangkan sifat ujub ini? Yang saya catatkan, satu, kata para ulama dikatakan untuk menghilangkan sifat ujub, tanamkan dalam amal keikhlasan. Sekali lagi, tanamkan di dalam amal itu keikhlasan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Gimana Bapak lihat? Seperti ini Pak. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Satu, ikhlas memberi. Konsepnya ikhlas memberi itu adalah berikan, lupakan. Berikan, lupakan. Jangan pernah berharap terima kasih dari manusia, karena berharap kepada manusia itu capek. Sekali lagi, berharap kepada manusia, sehingga ada ucapan Tazkiyatun Nafs mengatakan kepada kita bahwasanya apa yang terjadi
Jangan sampai ketika kita punya masalah kemudian meminta pertolongan kepada manusia dan manusia tidak ada yang menolong kita padahal kita sedang butuh. Hati-hati. Jangan pernah mengharapkan kepada manusia. Maka kembalilah di pikiran kita, di dalam hati kita ada perasaan bahwasanya kalau kita punya masalah berharaplah kepada Allah, kalau kepada manusia sifatnya capek, kecewa. Maka pertanyaan yang dibalikan kepada kita, bukan berarti kita kecewa kepada manusia akhirnya kecewa pada Allah, bukan. Justru ketika kita kecewa pada manusia, maka jangan pernah merasa kecewa kepada Allah karena Allah belum pernah mengecewakan kita. Sekali lagi, Allah belum pernah mengecewakan kita, tapi ini pertanyaan, berapa kali kita mengecewakan Allah? Berapa kali kita ngasih PHP kepada Allah, Pak? Bu? Kita niat tahajud malam, ternyata besoknya kesiangan. Berapa kali Allah di PHP-in sama kita? Berarti wajar kenapa kita berharap kepada manusia di PHP-in, karena istilahnya masalahnya kita saling mengecewakan Allah. Kemudian yang kedua, kata para ulama dikatakan bagaimana cara menghilangkan ujub. Yang menghilangkan ujub yang kedua adalah sadari ketaatan yang kita dapatkan sampai saat ini itu bukan hasil usaha kita, tetapi tetap mengatakan hada min fadli rabbi. Misalkan kita dulu yang namanya mohon maaf kehidupan kita gelap, sholat jarang, kemudian setelah sholat ada istilah alhamdulillah ya, sekarang saya sudah jadi ahli sholat. Alhamdulillah sekarang sudah ahli sedekah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bantu orang lain. Hati-hati. Maka ciptakan, kata para ulama, ketaatan itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka itulah yang akan menghilangkan ujub di dalam hati kita. Kita istighfar sekarang. Astagfirullah. 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 Dan mudah-mudahan tema kali ini menjadi pengobat buat kita, obat buat kita karena di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah memiliki sifat ujub kepada kita. Mudah-mudahan kita menghilangkan sifat ujub kepada kita. Tidak ada kata istilah kita bangga dengan apa yang menjadi pencapaian kita, karena semuanya dikehendaki oleh Allah. Tidak orang dan syaitan ayyakuna lahukun. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator karena ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya. Baik, silakan. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tausiah tentang tazkiyatun nafs, hidup jiwa. Semoga bisa memberikan dan yang lain dulu deh. Ya, nanti kalau yang lain nggak ada saya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Jamaah dipersilakan untuk bertanya satu pertanyaan untuk satu orang dengan singkat dan jelas. Barangkali ada yang bertanya, boleh langsung angkat tangan aja. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ujub, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kan bukannya kita kalau misalnya membagikan sesuatu misalnya atau membagikan kabar itu harusnya yang berbahagia gitu. Harusnya yang kalau kita merasa senang itu harus dibagi gitu. Maksudnya jangan kita misalnya memberikan kabar itu kepada saudara atau kepada kerabat itu yang sedang kesusahan. Malah sebaiknya malah kita yang sedang berbahagia. Nah, kalau misalnya kita merasa berbahagia itu misalnya dengan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita dapatkan, apakah itu termasuk ujub juga gitu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Maksudnya barakallahu fikum. Itu Allah bisawab. Jadi membagikan kebahagiaan itu apalagi kepada keluarga dan mengenai kebahagiaan itu tidak disebutkan sebagai ujub.
Justru ujub itu adalah merasa bangga dan lupa kepada Allah yang memberikan karunia yang telah memberikan pada kita. Sehingga dari bangganya itu muncullah sifat sombong. Mohon maaf Pak, kita ngobrol. Fir'aun sebelum mengatakan dirinya sebagai Tuhan, maka muncul sifat-sifat hati, buruk sangka, ujub, ria, sehingga dari rasa bangga ini dia mengatakan saya yang membangun kota Mesir ini menjadi kota yang begitu maju. Saya yang membangun peradaban ini. Saya yang menciptakan yang namanya keadaan, yang namanya masyarakat yang begitu sejahtera. Padahal semuanya atas kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka ketika kita membagikan dengan orang tua, kalau kita dibalikan lagi membagikan kepada orang tua, akhirnya kembali kepada syukur. Itu bukan ujub, tetapi maksudnya kepada syukur. Apa dalilnya? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kita punya sebagian harta dan dibagikan kepada anak yatim, dibagikan kepada keluarga yang kalimatnya tidak mampu, dibagikan kebahagiaan itu kepada keluarga, apalagi kepada orang tua kita, kepada yang namanya istri kita, dan itu bukan ujub, tetapi itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah karena rezeki yang telah Allah berikan kepada kita ada sebagiannya milik orang lain. Maka itu tidak dikatakan sebagai ujub. Terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan kedua dipersilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau bertanya, gimana ya mengingatkan orang supaya jangan sombong dengan mengatakan kamu itu sukses karena saya atau karena orang lain. Jadi apa istilahnya, mengingatkan tapi dengan merasa membanggakan diri atau kamu itu sukses karena saya gitu. Jadi jangan sombong. Nah, itu kata-kata itu gimana? Apakah termasuk ujub atau gimana gitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali Pak, saling menasehati itu ada unsur dakwah. Saling menasehati itu ada unsur mengajak kepada kebaikan. Maka konsep dakwah, konsep nasihat yang begitu baik, maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah untuk menuju kembali kepada Tuhanmu dengan cara hikmah, bijaksana. Bijaksana di sini ada dua yang kita lakukan. Satu, biqaulin hasanin, dengan ucapan yang baik. Yang kedua adalah bi'amalin sholihin, dengan amal sholih. Maka yang tadi Pak, yang terjadi adalah terjadilah diskusi. Jangan ada istilahnya adalah seseorang dapat hidayah karena diriku. Itu yang berbahaya. Ada orang yang ingin menasehati, tetapi di dalam hatinya ada ingin bahwasanya dia nanti jadi baik karena diriku. Itu yang bahaya. Jadi sebenarnya dia baik itu hidayah datang dari Allah. Memang wasilahnya kita, tapi yang jadi penentu bukan kita. Bisa jadi Allah mengirimkan wasilah hidayah lewat kita. Sehingga kata-katanya pun tidak ada kata istilah apa? Menyakiti. Coba cara Rasulullah mengajak yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Kan dulunya, mohon maaf Pak, ingin membunuh Rasulullah. Tetapi keluarlah dengan hidayah ketika membaca Al-Quran. Surat Qaf yang namanya begitu keras berubah menjadi lunak. Makanya ada istilah bahasa Sunda, jika racak dengan batu tahu-tahu jadi lekong. Yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah, kasih contoh yang baik.
Karena yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang soleh itu, adab yang soleh itu bukan hanya cukup di ucapan, tetapi dengan perbuatan. Maka kasih, kalau misalkan kita dekat sama dia, kasih contoh yang baik. Jadi orang yang gak sombong itu kasih perangai yang baik. Jangan sampai yang diucapkan akhirnya berupa belakang dengan akhlak kita. Dan yang terakhir tadi Pak, ajak diskusi dengan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalimatnya bukan berarti kita gak peduli, tetapi kalau kita sudah menyampaikan hak dia untuk tidak berlaku sombong, ataukah kembali kepada Allah. Kalau yang dipilih jadi sombong, mohon maaf. Kan kita ada ya Pak di film nih Pak, karakter Pak Jalal kali ya Pak, yang orang cinta Tuhan tahu PPT, tapi takut sama Bang Jack gimana ini? Diingatkan lagi sama Allah. Ingat harapan kita belum yang namanya setetes pun dari air lautan yang Allah punya. Perhatikan, harta kita, aset kita yang triliunan belum sebanding dengan satu tetes yang namanya milik Allah yang ada di laut. Perhatikan, berarti kalimatnya apa yang harus kita banggakan? Dan 1 triliun pun kalau kita agama Islam tidak akan dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Betul tidak? Karena demi Allah yang namanya malaikat tidak bisa disombong seperti itu. Barakallahu. Ya, alhamdulillah. Tinggal 5 menit lagi Ustaz. Kita tutup sesi kedua. Selanjutnya untuk afdalnya majelis ini, dimohon Ustaz untuk menutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu, para jemaah sekalian sadar mati Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara di sini sekali lagi bukan berarti yang paling banyak amal solehnya. Bisa jadi ketika Allah perlihatkan aib saya, mungkin dosa saya paling banyak. Tetapi kenapa kajian membahas tentang hati terus? Karena kalimatnya adalah hati ini adalah merupakan hal yang paling dalam. Kalau samudra kita bisa ukur kedalamannya, kalau hati tidak ada yang bisa ukur. Nah, karena itu untuk membersihkan hati, maka biasakan lisan kita berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Biasakan pikiran ini yang diingat adalah Allah. Kalaupun punya masalah, jangan sampai masalah itu yang menutupi rasa zikir kita, ucapan zikir kita. Karena kalimatnya masalah itu datangnya dari Allah, nanti yang kembali bahwasanya yang akan menyelesaikan masalah adalah kehendak Allah. Dan mudah-mudahan atas segala kekurangannya saya mau minta maaf. Kalau banyak salah, saya kembali lagi, saya hanya manusia, tempat lupa dan salah. Sebelum kita akhiri, kita mulai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kali ini menjadi kifarat dosa buat kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan bulan Ramadan kita memberikan keberkahan, rahmat dan maghfirah bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Kita sama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samawati was-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.